Spa, sedangkan ini kan untuk pengobatan orang yang untuk yang istilahnya. Pernah nggak sih Anda bawa obat saat naik ke pesawat, kemudian obatnya disita oleh petugas di bandara? Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Bronmo Lukas. Tempatnya Anda bisa mendapatkan tips-tips perjalanan dalam negeri dan luar negeri. Banyak penumpang pesawat tidak sadar bahwa ada obat-obatan yang dibatasi bahkan dilarang untuk masuk ke dalam penerbangan. Bahkan kalau sudah membawa bukan cuma sekedar disita, tapi bahkan bisa kena masalah hukum. Nah, di video kali ini kita akan membahas 5 jenis obat yang tidak boleh dibawa ke dalam pesawat atau harus dengan izin khusus. Tapi sebelumnya, subscribe dulu yuk di channel ini. Terima kasih. Yang pertama tentu saja obat yang mengandung narkotika atau psikotropika. Obat-obatan jenis ini termasuk zat terkontrol yang tidak boleh dibawa bebas, terutama dalam penerbangan internasional. Tetapi jika Anda diresepkan oleh dokter untuk membawa obat-obatan dalam jenis ini, maka yang harus dibawa adalah yang pertama, resep dokter. Yang kedua, obat-obatan tersebut harus dalam label yang resmi. Yang ketiga, tanpa ketiga hal itu, maka siap-siap obat-obatan Anda akan disita dan kemungkinan Anda akan ditahan oleh pihak imigrasi. Yang kedua adalah obat cair yang ukuran wadahnya di atas 100 ml. Contohnya obat-obatan cair itu adalah seperti obat batuk, obat herbal, suplemen yang dalam bentuk cair yang berada dalam wadah atau kemasan di atas 100 ml sudah pasti tidak boleh masuk ke dalam pesawat. Jadi aturannya adalah ukuran kemasannya maksimal adalah 100 ml. Jadi jika Anda harus membawa obat-obatan cair yang kemasannya mungkin di atas 100 ml, Anda bisa masukkan itu dalam bagasi ya, bukan dalam kabin pesawat. Kemudian keseluruhan dari total barang-barang cair atau obat-obatan cair yang Anda bawa ke kabin pesawat, walaupun kemasannya 100 ml, tapi totalnya misalnya Anda bawa 3 atau 4 macam obat atau 5 macam, total keseluruhan cairan adalah maksimal 1 liter. Yang ketiga adalah obat-obatan yang mengandung alkohol tinggi. Beberapa obat tradisional atau obat-obatan herbal juga ada yang mengandung kadar alkohol yang cukup tinggi. Contohnya tonik herbal tertentu, obat gosok cair, atau obat-obatan tradisional yang impor. Nah, obat-obatan jenis ini bisa dianggap sebagai cairan berbahaya yang berpotensi terbakar, maka hal ini akan dilarang untuk masuk ke dalam kabin pesawat. Yang keempat adalah obat tanpa label atau kemasan asli. Seringkali kita membawa obat-obatan yang sudah kita pindahkan ke kemasan yang baru atau tanpa label aslinya. Jika petugas mendapati hal-hal ini atau obat-obatan ini, ada kemungkinan obat-obatan Anda akan ditahan dan kemungkinan juga Anda bisa bermasalah di bagian keimigrasian. Mereka akan mencek ini obat apa dan apakah benar obat ini resmi atau bebas untuk dibawa, terutama jika Anda membawanya tanpa resep dokter. Petugas di bandara bisa menganggap obat-obatan ini sebagai zat ilegal karena tidak ada identifikasi, tidak ada kemasan, dan tidak ada resep dokter yang menyertainya. Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan ketika Anda check-in atau Anda sedang melakukan pemeriksaan security di bandara, maka bawalah selalu obat-obatan dalam kemasan aslinya. Yang kelima adalah obat-obatan yang dilarang di negara tujuan. Tidak semua obat-obatan yang dijual bebas di Indonesia itu boleh masuk ke semua negara. Ada negara-negara tertentu yang melarang jenis-jenis obat secara spesifikasi yang di Indonesia dijual bebas, tapi di sana itu dianggap sebagai obat yang tidak diperjualbelikan atau bukan obat bebas, harus dengan resep dokter. Hal ini sering menjadi masalah besar. Berikut ini adalah beberapa obat yang dianggap legal di Indonesia, tapi seringkali dianggap ilegal di negara lain. Contohnya di Jepang dan Timur Tengah itu adalah negara-negara yang cukup ketat dalam masalah obat-obatan yang boleh masuk ke negaranya. Jangan sampai niat untuk menjaga kesehatan malah menjadi masalah di bandara. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Bye-bye.